Halo teman-teman dan Ibu Guru, perkenalkan nama saya Yohana Caroline Loru dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang polinomial, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian polinomial, kemudian operasi aljabar polinomial yakni penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial, serta kesamaan polinomial. Kita masuk saja pada video pembahasannya. Enjoy this video teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian polinomial. Polinomial atau juga disebut suku banyak adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Bentuk umum dari suku banyak atau polinomial adalah an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 hingga mencapai a1 x pangkat 1 plus a0, di mana an merupakan koefisien dari variabel x dan a0 disebut sebagai suku tetap atau konstanta. Dan derajat suku banyak dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam suku banyak tersebut. Oke, soal yang pertama mengenai penjumlahan polinomial. Kita langsung saja masuk pada soalnya. Soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 5x min 6. Dan fungsi gx sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 10. Maka tentukanlah hasil penjumlahan dari fungsi fx ditambah fungsi gx. Kita masuk saja pada penyelesaiannya. Fx plus gx. Dalam penjumlahan polinomial, kita akan menjumlahkan kedua fungsi ini dengan cara menjumlahkan sesama koefisien yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Jadi aturan pada operasi penjumlahan polinomial yaitu kita menjumlahkan antar koefisien yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Oke, baik, kita langsung tulis saja fungsi dari fx, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 6 akan dijumlahkan dengan fungsi gx, yaitu 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 10. Baik, di antara kedua fungsi ini, variabel yang memiliki pangkat tertinggi yakni x pangkat 3 pada fungsi gx. Tetapi pada fungsi fx ini tidak terlihat variabel dan variabel x berpangkat 3. Jadi kita anggap saja bahwa pada fungsi fx ini dia terdapat variabel x pangkat 3 yang memiliki koefisien bernilai 0. Sehingga kita langsung tulis saja 0, yakni koefisien pada fungsi fx yang memiliki variabel x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3. Selanjutnya yaitu variabel x pangkat 2. Pada fungsi fx, variabel x pangkat 2 memiliki koefisien 3 dan akan dijumlahkan dengan sesama koefisiennya yang sesama koefisien pada fungsi gx yang memiliki variabel x pangkat 2, yakni negatif 1. Kita langsung tulis saja 3x pangkat 2 ditambah negatif x pangkat 2.
Kemudian selanjutnya yaitu variabel X yang berpangkat 1. Pada fungsi f(x), variabel X berpangkat 1 memiliki koefisien 5 dan akan dijumlahkan dengan koefisien pada fungsi Gx yang memiliki variabel X pangkat 1, yaitu 5. Jadi kita langsung tulis saja 5x ditambah 5x. Dan yang terakhir yaitu suku tetap atau disebut juga dengan konstanta. Kedua fungsi ini memiliki konstanta, yaitu pada fungsi f(x) negatif 6 akan dijumlahkan dengan konstanta pada fungsi Gx yaitu negatif 10. Kita langsung saja tulis negatif 6 ditambah negatif 10. Oke, kita cari hasil penjumlahannya. 0 ditambah 2x pangkat 3 hasilnya yaitu 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah negatif x pangkat 2, atau bisa dibilang 3x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Hasilnya yaitu 2x pangkat 2. Selanjutnya 5x ditambah 5x, hasilnya yaitu 10x. Dan yang terakhir yaitu konstantanya, negatif 6 ditambah negatif 10, hasilnya yaitu negatif 16. Maka dapat kita peroleh hasil penjumlahan dari fungsi f(x) ditambah fungsi Gx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 16. Oke, baik, kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Pada contoh soal kedua ini kita membahas bagaimana kita melakukan operasi pengurangan polinomial. Kita langsung saja tulis di bawahnya. Nomor 2. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x plus 8. Yang jika ditambahkan dengan g pangkat 2x, hasilnya berupa fungsi yaitu hx. Di mana hx diketahui sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 24. Kita akan menulis persamaan sesuai dengan kalimat pada soal, di mana diketahui fungsi f(x) yaitu 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8, yang jika ditambahkan dengan g pangkat 2x, hasilnya berupa fungsi yakni hx. Maka kita tulis persamaannya di sini, f(x) ditambah g pangkat 2x, hasilnya yaitu hx. Maka tentukanlah fungsi dari gx. Maka di sini kita akan mencari fungsi dari gx. Oke, kita langsung saja pada penyelesaiannya. Kita tulis dulu persamaan ini, f(x) plus g pangkat 2x sama dengan hx. Kita langsung tulis saja fungsi dari f(x) yakni 3x pangkat 2 dikurang 2x plus 8 ditambah g pangkat 2x ditambah hx-nya yaitu 4x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 24. Untuk mencari nilai dari g pangkat 2x atau fungsi dari g pangkat 2x, maka kita harus mengurangi 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 8 sehingga hasilnya 0. Atau kita biasa sebut juga dengan dia pindah ruas. Maka g pangkat 2x ini sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 24. Agar ini bisa kita
dapatkan 0 itu dari hasil pengurangan dengan fungsi yang sama, sehingga dia dapat 0, atau sama saja kita pindah ruaskan. Jadi kita pindah ruaskan menjadi kita kurangi 3x pangkat 2 dikurang 2x plus 8. Di sini terdapat operasi pengurangan polinomial, di mana cara untuk melakukan operasi pengurangan polinomial sama saja dengan penjumlahan. Hanya saja operasinya yang berbeda, yaitu kita mengurangi antar koefisien yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Di sini kita langsung saja kurangi, karena di sini pangkat tertingginya 2. Variabel yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2 terdapat pada fungsi hx dan fx. Kita langsung kurangi saja 4x pangkat 2 dan 3x pangkat 2. Kita tulis di sini 4x pangkat 2 dikurangi dengan 3x pangkat 2 ditambah selanjutnya yaitu variabel x pangkat 1, di mana pada fungsi hx variabel x pangkat 1 memiliki koefisien negatif 6 yang akan dikurangi dengan koefisien pada fungsi fx yang memiliki variabel x pangkat 1 yaitu negatif 2. Jadi kita langsung tulis saja negatif 6x dikurangi dengan negatif 2x. Selanjutnya, di sini soalnya yaitu 4x pangkat 2 plus 6x. Maaf ya, ada keliru. Oke, jadi di sini positif ya. Jadi 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 24. Maka 6x dikurangi dengan negatif 2x. Kemudian yang terakhir yaitu konstanta. Kedua fungsi memiliki konstanta, di mana pada fungsi hx konstantanya 24 yang akan dikurangi dengan konstanta pada fungsi fx yakni 8. 24 dikurang 8. Kita langsung cari saja hasilnya. 4x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 hasilnya yaitu x pangkat 2 ditambah 6x dikurang negatif 2x atau sama saja dengan 6x ditambah 2x hasilnya yaitu 8x. Kemudian yang terakhir kita operasikan konstantanya 24 dikurang 8 hasilnya yaitu positif 16. Oke, untuk mendapat fungsi gx di sini terdapat g pangkat 2x. Maka di sini kita untuk mendapat gx kita akan gx, maka kita akan akarkan fungsi ini. Maka akar dari x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 16 hasilnya berapa? Hasilnya akan berupa fungsi. Kita akan kuadratkan, di mana di sini gx sama dengan akar dari. Ini kita akan kita akan faktorkan. Ini pada pembelajaran persamaan kuadrat. Berapa ditambah berapa hasilnya yaitu 8, dan bilangan yang sama tersebut jika dikalikan hasilnya 16. Dan di sini saya dapat yaitu 4, di mana 4 ditambah 4 hasilnya 8 sama di sini, dan 4 dikali 4 hasilnya yaitu 16. Maka kita bisa tulis di sini yaitu G plus 4 dipangkatkan 2. Maka GX kita dapat adalah akar sama saja dengan pangkat setengah. Maka kita buat saja biar teman-teman mudah. X ditambah 4 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1/2. Maka dalam pembelajaran perpangkatan itu kan kalau misalnya ada tanda kurung, maka pangkat ini kita akan kalikan, sehingga hasil GX sama dengan
2 dikali dengan setengah hasilnya adalah 1. Maka kita peroleh GX sama dengan X plus 4. Maka kita sudah dapat jawabannya, diperoleh fungsi GX sama dengan X plus 4. Oke, kita sudah menyelesaikan dua poin dalam operasi polinomial. Dan yang terakhir yaitu perkalian polinomial. Kita langsung saja pada contoh soal nomor 3. Nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x dan fungsi gx sama dengan x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 2x plus 10. Ditanya, maka tentukanlah, di sini pada soal diketahui fungsi fx 3x pangkat 2 plus 5x dan fungsi gx sama dengan x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 dikurang 2x plus 10. Jika hx merupakan hasil penjumlahan dari fx plus gx, maka kita tulis persamaannya, hx itu sama dengan hasil penjumlahan dari fx ditambah gx. Maka tentukanlah hasil perkalian dari hx dikali dengan fx. Kita masuk saja pada penyelesaian. Untuk mendapat hasil atau mencari hasil perkalian dari hx dikali fx, kita harus mengetahui atau mencari terlebih dahulu fungsi daripada hx. Maka untuk mendapat fungsi daripada hx, maka kita harus menjumlahkan fungsi fx dan gx. Jadi kita langsung saja, hx sama dengan fx ditambah gx. Kita langsung saja tulis fungsinya 3x pangkat 2 plus 5x ditambah dengan fungsi gx x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 10. Oke, sama seperti tadi yang saya sudah katakan, aturan atau cara dalam operasi penjumlahan polinomial, yakni menjumlahkan antar koefisien dengan variabel yang berpangkat sama. Maka saya masuk saja dalam operasi penjumlahannya. Di sini saya langsung turunkan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 hasilnya 7x pangkat 2. Kemudian 5x pangkat 1 atau 5x ditambah negatif 2x, atau sama saja kita dapat bilang 5x dikurangi dengan 2x hasilnya yaitu 3x. Dan yang terakhir konstantanya pada fungsi fx bernilai 0, jadi kita langsung turunkan saja 10. Maka kita sudah peroleh hasil penjumlahan fx dan gx berupa fungsi hx yaitu x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 10. Kita masuk pada perkaliannya saja. Jadi hx dikali fx. Dalam perkalian polinomial terdapat dua cara atau dua metode yang kita pakai. Metode yang pertama yaitu metode mendatar dan metode bersusun. Tetapi di sini pada soal ini saya akan menggunakan cara mendatar saja. Oke, kita langsung tulis fungsinya x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 10
dikalikan dengan fungsi fx, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 5x. Oke, dalam perkalian mendatar kita akan mengalihkan setiap koefisien antar sesama koefisien. Jadi di sini kita langsung saja kalikan x pangkat 3 dikalikan dengan 3x pangkat 2 dan 5x. Kemudian 7x pangkat 2 akan dikalikan dengan 3x pangkat 2 dan 5x. 3x akan dikalikan dengan 3x pangkat 2 dan 5x. Sama halnya dengan 10 akan dikalikan dengan 3x pangkat 2 dan 5x. Ini sama saja seperti kita mencari persamaan kuadrat. Caranya sudah sama. Kita kalikan langsung. X pangkat 3 dikalikan dengan 3x pangkat 2, hasilnya yaitu 3x pangkat 5. X pangkat 3 dikalikan dengan 5x, hasilnya 5x pangkat 4. Kemudian selanjutnya 7x pangkat 2 dikalikan dengan 3x pangkat 2, hasilnya yaitu 21x pangkat 4. Kemudian 7x pangkat 2 dikali 5x, hasilnya yaitu 35x pangkat 3. Kemudian selanjutnya 3x dikali dengan 3x pangkat 2, hasilnya yaitu 9x pangkat 3. Kemudian 3x dikalikan dengan 5x, hasilnya 15x pangkat 2. Kemudian terakhir konstantanya 10 dikali 3x pangkat 2, hasilnya yaitu 30x pangkat 2. Ditambah 10 dikali 5x, hasilnya adalah 50x. Oke, kita langsung turunkan saja. 3x pangkat 5 ini dia tidak memiliki kawan dalam ini, jadi kita langsung turunkan saja 3x pangkat 5. Sementara 5x pangkat 4 atau variabel yang memiliki pangkat 4 terdapat kawannya, ada 5x pangkat 4 dan 21x pangkat 4. Maka kita akan jumlahkan saja. Hasilnya yaitu 26x pangkat 4. Sama seperti x pangkat 4, x pangkat 3 juga memiliki kawan. Jadi kita langsung jumlahkan saja kedua koefisiennya. 35 ditambah 9, hasilnya yaitu 44x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 2. X pangkat 2 juga memiliki kawan. Jadi kita langsung saja jumlahkan, hasilnya 45x pangkat 2. Dan yang terakhir yaitu 50x, sama seperti variabel x pangkat 5, dia tidak memiliki kawan. Jadi kita langsung turunkan saja 50x. Maka kita peroleh hasil kali hx dikali dengan fx, hasilnya yaitu 3x pangkat 5 plus 26x pangkat 4 plus 44x pangkat 3 ditambah 45x pangkat 2 ditambah 50x. Cukup banyak ya kawan-kawan. Namanya juga disebut polinomial atau disebut dengan suku banyak, maka dia memiliki banyak sekali suku yang tidak terhingga atau tak terhingga. Oke, kita langsung saja masuk pada kesamaan polinomial. Poin yang terakhir. Semoga teman-teman masih tetap menonton video saya. Oke, masuk pada kesamaan polinomial. Untuk perkalian polinomial, metode bersusun teman-teman bisa langsung cari saja di YouTube atau di Google bagaimana kita menggunakan metode bersusun. Di sini saya tidak sempat menjelaskan mengenai metode bersusun. Kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu kesamaan polinomial. Diketahui 3x pangkat 2 min 5x min 6 sama dengan
atau memiliki kesamaan dengan AX pangkat 2 plus B plus CX ditambah 2 dikali B dikurang C. Maka tentukanlah, ditanya, tentukan nilai dari A plus 3B dikurang 2C. Oke, kita masuk pada penyelesaian. Di sini pada kesamaan polinomial, jika dikatakan fx memiliki kesamaan dengan fungsi gx, maka dapat dikatakan bahwa setiap koefisien-koefisien pada fungsi fx akan bernilai sama dengan koefisien-koefisien pada fungsi gx, dan variabel-variabelnya pun memiliki pangkat yang sama. Maka jika sudah dibilang begitu, maka 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 6 harus sama dengan ax pangkat 2 ditambah bc dikali x ditambah 2 dikali b dikurang c. Jadi kita langsung saja 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 6 sama dengan ax pangkat 2 ditambah b plus c dikali x ditambah 2 dikali b min c. Karena dikatakan sama, maka setiap koefisiennya akan bernilai sama antara kedua fungsi. Maka di sini koefisien pada fungsi koefisien variabel x pangkat 2 pada ruas kiri yaitu 3. Maka 3 ini akan bernilai sama juga dengan A. Maka kita langsung tulis saja persamaannya 3 sama dengan A. Selanjutnya variabel x pangkat 1. Pada ruas kiri variabel x pangkat 1 memiliki koefisien negatif 5. Maka kita akan membuat persamaan dengan koefisien pada ruas kanan, pada fungsi ruas kanan dengan variabel x pangkat 1 yakni b plus c. Maka 5 sama dengan b plus c. Dan yang terakhir yaitu konstantanya. Konstantanya yaitu pada ruas kiri negatif 6. Maka negatif 6 ini akan sama dengan hasil kali 2 dikali b min c. Di sini kita sudah mendapat nilai A, yaitu A sama dengan 3. Di sini terdapat persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Maka untuk mencari nilai B dan nilai C, kita akan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Semoga teman-teman sudah mempelajari mengenai SPLDV tersebut. Di sini saya akan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi juga. Kita tulis saja di sini B plus C sama dengan 5. Dan di sini kita langsung kali masuk sehingga kita peroleh 2B min C hasilnya yaitu negatif 6. 2B dikurang 2C. Saya akan mengeliminasi salah satu variabel yang saya pilih di sini yaitu B. Sehingga saya akan menyamakan koefisien kedua variabelnya koefisiennya dengan di sini pada persamaan pertama saya kalikan 2 dan persamaan yang keduanya saya kalikan 1. Maka saya dapat hasil 2B plus 2C sama dengan 10. Kalau sini kalikan 1 maka tetap 2B min 2C sama dengan min 6. Oke, kita eliminasikan dengan mengurangi kedua persamaan. Maka 2B variabel B tereliminasi. Maka 2C dikurangi dengan 2C atau sama saja 2C ditambah 2C hasilnya yaitu 4C. Sama dengan 10 dikurang dengan negatif 6 hasilnya yaitu mohon maaf di sini negatif 5 ya. Negatif 5. Di sini negatif 5.
maka di sini negatif 10. Maka negatif 10 dikurangi dengan negatif 6 atau sama saja negatif 10 plus 6 hasilnya yaitu negatif 4. Maka kita peroleh C sama dengan negatif 4/4. C sama dengan negatif 1. Kita sudah mendapat nilai C sama dengan negatif 1. Maka kita akan mencari nilai B dengan mensubstitusikan nilai C ke salah satu persamaan. Di sini saya memilih persamaan yang pertama, yakni B plus C sama dengan negatif 5. Di sini saya akan mensubstitusikan nilai C sama dengan negatif 1. Maka B plus negatif 1 sama dengan negatif 5. B sama dengan negatif 5 plus 1. B sama dengan negatif 4. Kita sudah peroleh nilai A sama dengan 3, nilai C sama dengan negatif 1, dan nilai B sama dengan negatif 4. Maka kita langsung saja cari nilai dari A plus 3B min 2C. Hasilnya yaitu kita substitusikan nilai A sama dengan 3, kemudian 3 dikali nilai B sama dengan negatif 4, dikurang 2 dikali nilai C sama dengan min 1. Maka 3 dikali negatif 4 hasilnya yaitu negatif 12. Kemudian negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya 2. Maka hasilnya sama dengan 3 dikurang 12 yaitu negatif 9. Negatif 9 ditambah 2 hasilnya yaitu negatif 7. Maka diperoleh nilai dari A plus 3B min 2C hasilnya sama dengan negatif 7. Demikian video penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.